Oke, apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah baik. Baik Pak Rahman ya. Ya. Puasa sudah beberapa hari kita lalui. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkomunikasi Pak Rahman dalam kegiatan coaching. Jadi Pak Rahman mungkin lebih tahu lah karena Pak Rahman kan guru bimbingan konseling kan, jadi sering mengkonseling siswa juga gitu kan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait dengan kesulitan belajar ya Pak. Kesulitan belajar siswa di masa pandemi. Nah, Pak Rahman itu walaupun guru konseling juga diberi amanah untuk mengajar di beberapa pelajaran. Kalau nggak salah prakarya, terus apa lagi ya? Pendidikan agama Islam, bahasa Inggris. Ya. Masya Allah ya, bahasa Inggris ya. Nah, kalau yang sudah dijalani nih, itu kesulitan belajar yang ditemui itu kayak apa sih Pak? Tingkat konsentrasi siswa belajar itu agak menurun. Yang pertama, yang kedua, keseriusan mereka belajar itu kurang juga. Kemudian waktu yang digunakan untuk belajar sebenarnya digunakan untuk anggaplah 30 menit untuk belajar, tapi ternyata kita dibatasi dengan waktu untuk belajar. Mungkin yang kedua terus masalah daya serap siswa. Contohnya kita lihat tentang, misalnya kita lihat materi-materi, misalnya materi matematika, kan sebenarnya itu haruslah ada penjelasan yang lebih, tapi karena kita didukung dengan waktu yang begitu singkat, makanya akhirnya siswa tersebut kurang mampu lebih memahami pelajaran. Jadi kesulitannya itu sama mungkin kita dikasih kesempatan untuk sedikit menjelaskan materi, tapi waktunya singkat. Kemudian juga dengan waktu yang singkat tadi, siswa juga kurang dapat memahami konsep dengan baik. Nah, kurang lebih udah 1 tahunan nih Pak Rahman, dari Maret tahun 2020 sampai sekarang udah masuk bulan April 2021. Jadi itu teman-teman kesulitan ya Pak Rahman. Terus selama ini yang udah diikhtiarkan gitu, maksudnya dilakukan untuk meminimalisir kesulitan itu gimana? Setelah kita ajar mereka konsep manajemen waktu. Jadi yang selamanya ini sekolah mungkin kurang lebih 8 jam, kan kita dibatasi dengan waktu masa pandemi ini kan. Jadi kita atur polanya, mungkin bisa jadi yang dulu pada saat normalnya mungkin di rumah cuma sekitar 2 jam, mungkin kalau pada masa ini dioptimalkan menjadi sekitar 3 jam lah dalam sehari semalam. Nah, kemudian kita sudah ikhtiarkan setiap 1 hari kita bisa mengerjakan atau bisa membaca buku itu, buku mata pelajaran misalnya. Ini seperti itu. Jadi menurut Pak Rahman ini yang udah diikhtiarkan juga, yang sudah diikhtiarkan itu meminta siswa untuk memanajemen waktu belajar di rumah gitu ya. Jadi lebih ditingkatkan durasi waktunya. Jadi untuk membantu proses pemahaman konsep, karena di sekolah juga belajarnya tidak dalam waktu yang lama gitu kan. Jadi salah satunya itu yang udah dilakukan ya. Jadi mereka belajar lebih lama lagi di rumah untuk memahami konsep. Nah, kemudian selain itu orang kira-kira nih kedepannya apa sih yang harus dilakukan selain mungkin durasi waktu belajar di rumah yang lebih dibanyakkan lagi kan, lebih dilamakan. Selain itu kira-kira apa lagi? Menurut Pak Rahman ini kan udah 1 tahun kita nih, tentunya kita berpikirnya gimana ya caranya ya gitu. Mungkin kita ini manfaatkan sumber-sumber belajar kan karena sekarang alhamdulillah kita sudah diberi kuota data dari pemerintah pusat kan. Mungkin dari situ kita bisa belajar, dari apakah itu dari YouTube, dari rumah belajar,
atau dari yang berhubungan dengan internet, tapi kita ini kewalahan dengan internet yang ada di sekolah kita karena terbatasnya. Itulah yang menjadi kesulitan kita. Jadi solusinya ke depan untuk mengatasi kesulitan belajar itu selain tadi yang udah dilakukan itu meminta siswa untuk lebih rajin lagi belajar di rumah dengan waktu yang lebih lama gitu kan, dengan durasi waktu yang lebih lama. Kemudian siswa juga diminta untuk mengakses sumber belajar yang sekarang lebih mudah lah, dapat dikatakan lebih mudah untuk diakses di internet gitu kan. Apalagi siswa diberi bantuan kuota seperti itu. Jadi solusinya lah ibaratnya kita bilang ya Pak Arman ya. Mungkin nggak seperti itu. Dua itu bisa nggak jadi solusi sebenarnya? Belajar yang lebih lama di rumah, kemudian lebih disiplin mungkin ya Pak Arman. Kemudian mengakses sumber belajar yang lebih banyak lagi. Bisa dikatakan solusi nggak sih sebenarnya itu? Ya bisa. Tapi karena ini juga terkendala dengan termasuk juga terkenal dengan jaringan kita yang berada di sini kan. Siswa harus ke ini ya, Ya. ke tempat yang sinyalnya bagus. Ya. Selain itu kira-kira ada nggak? Selain dua itu, apa yang bisa kita lakukan sih sebenarnya gitu kan? Menurut Pak Arman kan, sebagai upaya untuk membantu siswa dalam belajar. Kalau mengakses, kalau ini sih nih mengoptimalkan apa yang ada di siswa tersebut. Cuma karena adalah sistem pemahaman yang ada pada diri siswa itu yang mungkin bisa kita kuatkan, pemahaman tentang apa itu pentingnya belajar, apa yang kita dapatkan dari proses belajar itu. Mungkin seperti itu bisa penguatan secara emosional lah. Apa pentingnya belajar itu, karena dilihat dari persentase tingkat tingkat kompetensi siswa kita ini masih ya misalkan di bawah rata-rata kan. Jadi proses persaingan mungkin mereka dalam proses pemikiran mereka persaingan itu masih tidak terlalu dibutuhkan, tapi sementara nanti kalau dia akan melanjut di SMA dia akan bertemu-temu dengan kawan-kawannya yang ada di luar yang lebih lagi dari kompetensinya. Oh berarti apakah yang Pak Rahman maksud itu menumbuhkan kesadaran diri internal ya, ya, kesadaran dalam diri sendiri. Jadi berarti ada berapa tadi Pak solusinya tuh? 3 ya? 3. Jadi apa tadi tuh ya? Manajemen waktu belajar, kemudian menggunakan fasilitas internet, fasilitas yang diberikan pemerintah, menggunakan sumber belajar yang bisa digunakan lah ibaratnya gitu kan. Terus yang ketiga meningkatkan kesadaran diri pentingnya belajar. Jadi insya Allah itu solusi lah yang maksudnya di antara banyak solusi mungkin itu yang bisa kita lakukan pada saat ini mungkin gitu ya Pak Rahman. Pak Rahman terima kasih banyak dan mudah-mudahan bermanfaat. Dengan kesimpulan tadi kita dapat melaksanakan kedepannya proses pembelajaran, karena ini udah bulan April, sebentar lagi kan mau masuk Mei dan Juni, insya Allah kita kan penilaian akhir semester ya atau penilaian akhir tahun. Nah, mudah-mudahan dalam sisa waktu ini kita bisa memaksimalkan ya Pak Rahman dengan solusi yang Pak Rahman sampaikan tadi. Oke Pak Rahman, terima kasih banyak. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.